Makassar tadi ini, Bang Berry? Ya, terutama karena mereka bermain di kandang dan keunggulan kualitas dari individu, terutama di lini tengah memang layak buat tim tuan rumah untuk bermain terbuka dan menyerang. Betul. Dan yang menjadi pemain kunci untuk mengcover lini pertahanan adalah seorang Lim Jun-sik, pemain yang tampil sangat simple, namun begitu efektif perannya, pemain yang sama. Ya, dan posisinya yang harus menjaga Hilton membuat peran Lady untuk membantu serangan dari sisi sayap kanan sangat minim. Kita lihat sangat cepat kembali sebuah serangan balik, namun sayang sekali Ridwan memberikan umpan yang terlalu panjang tadi. Terlihat sebuah pelanggaran justru diberikan oleh Soeharto. Padahal bola sudah jauh tidak mengancam gawang dari PSMS Medan. Harus menjaga emosinya tentunya Keith Gams. Ini dia umpan dari Ridwan yang terlalu panjang sebenarnya, namun ada sebuah pelanggaran memang terjadi ketika apakah placing ataukah power yang menjadi opsi. Hilton Morera! Sebuah gol yang fenomenal diciptakan oleh Hilton Morera, dipersembahkan kepada orang tua dan anaknya, membuat Sriwijaya FC unggul 2-0. Jeger, luar biasa. Ya, setelah gagal memanfaatkan peluang emas di babak pertama, kali ini Hilton justru mampu mencetak gol yang sangat bagus, yang sangat brilian, mampu menembus pagar betis yang dilakukan oleh anak-anak Medan. Gol yang sangat menghibur. Ya. Bicara mengenai kualitas dan juga ketenangan seorang Hilton Morera dalam mengantisipasi dan mengeksekusi tembakan bebas, terbukti dengan gol yang tercipta tadi. Inilah dia tayangan ulang dari perfectnya sebuah upaya dari Hilton yang melihat adanya celah tadi di pagar hidup yang dibangun oleh Edi Kurnia dengan tembakan datar dan sangat deras, sangat sulit untuk dibendung oleh Edi Kurnia. Ya, memang sangat sulit buat seorang penjaga gawang untuk mengantisipasi bola yang lolos dari pagar betis, dan itu bisa dilakukan oleh Hilton, dan ini membuat posisinya sejajar. Penjaga gawang mereka Markus Haris Maulana sudah tidak bersama tim ini lagi. Dan terupas kali ini lagi-lagi terlepas dan cukup terbebas Supardi. Sebuah cutback tadi. Ridwan! Tembakan datar dan kencang masih beruntung dapat diselamatkan tadi oleh lini pertahanan PSMS Medan. Peluang bagi M. Ridwan di dalam kotak penalti PSMS Medan. Shin Hyun Jun. Luar biasa semangat dan determinasi para pemain Ayam Kinantan yang belum menyerah walaupun sudah tertinggal dengan 2 gol. Namun kita lihat memang sangat sulit bermain hanya dengan 1 orang striker di depan. Osas Marvelous Saha. Sangat minim sekali opsi bagi mereka untuk melepaskan bola-bola cepat yang dialirkan ke depan. Ya, dan mudah-mudahan konsentrasi anak-anak Medan tidak kedodoran dengan gol kedua yang sangat bahaya kembali. betul. Tepat di dalam kotak penalti, pergerakan dari Keith Gams beruntung masih dapat diantisipasi oleh Novi Handriawan. Umpan yang sangat terukur dari Hilton Morera lagi-lagi menyulitkan 2 center back PSMS Medan, baik Sasa Zecevic maupun Novi Handriawan. Kita lihat lagi kontrol yang prima, mematikan bola, sangat fokus melihat pergerakan rekannya. Begitu terukur dan sayang sekali. First time. Anton Sambah, PSMS Medan coba membalas ketertinggalan mereka dengan selisih 2 gol ini. Ari Priyatna, pemain yang dimasukkan pada babak kedua untuk menopang kinerja Osas Marvelous Saha di lini depan. Dan Nasya Chai nampaknya dijatuhkan secara ilegal oleh Lim Jun-sik. Tayangan ulang dari pelanggaran pemain asal Korea Selatan ini, Lim Jun-sik. Pendukung sendiri memberikan motivasi yang luar biasa buat anak-anak Sriwijaya untuk lebih confidence dalam mengatasi ganasnya lini tengah PSMS Medan. Betul. Hilton Morera, terbebas kali ini pergerakan yang tidak dilihat oleh lini pertahanan PSMS Medan dilakukan oleh Ponario nampaknya. Iya, kita lihat bagaimana gerakan sesori yang dilakukan Ponario karena tabrakan yang tidak mungkin bisa dihindari karena Ponario berada pada posisi berlari untuk menyambut bola. Mengalami sedikit masalah lagi Edi Kurnia. Kita lihat tidak terkawal Ponario Astaman memasuki kotak penalti dan benturan dengan kaki tadi. Iya, dan sebelumnya memang sudah ada masalah di kaki kanan dari penjaga gawang Edi Kurnia. Ya, tidak ada benturan yang sebenarnya berbahaya di sini, namun kaki kita lihat terganjal dan kaki kanan mantan penjaga gawang PKT ini yang bermasalah. Bukan hal yang berat sebenarnya, karena sebelumnya juga sudah kram. Tim medis dari PSMS Medan tentunya tidak ingin mengambil resiko terhadap Edi Kurnia yang sempat kehilangan kesadaran ketika PSMS Medan melawan Persija Jakarta, dan kala itu Jeon Kwangsik menghantam dagu atau bagian leher dari Edi Kurnia. Ya, dari pengakuan Edi Kurnia pun
jelas bahwa dia sempat Dibaca oleh Rahmat. Kembali Firman Utina. Terlepas kita yang Bagam. Set up kepada Ridwan. Ridwan! Blok yang sangat sempurna tadi dari Novi Handriawan. Melihat ancaman yang ditebarkan oleh Muhammad Ridwan. ya tampaknya ada cedera. Kita lihat betul. Sebenarnya tidak terlalu banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penyerang-penyerang Sriwijaya, namun umpan-umpan mereka sangat terukur di kotak penalti dan beruntung tadi Novi mampu Gol penyama kedudukan ketika PSMS Medan bermain imbang 3-3 menghadapi Persija Jakarta kala itu. Ridwan melewati Rahmat tadi. Ridwan kembali. Oh, sayang sekali kembali dari posisi offside tadi Ridwan, walaupun bola masuk ke gawang Edi Kurnia. Ya betul, keputusan W2 yang sangat tepat karena posisi Ridwan ketika dia mendapat bola Ya, sudah offside, walau ketika menerima bola tidak offside. Kita lihat bagaimana Ridwan dari belakang dan masuk ke lini tengah. Great decision buat AW2. Osas Marvel usaha sangat baik tadi. Osas Marvel usaha luar biasa. Sebuah upaya dari Osas dari luar kotak penalti untuk mengancam gawang Ferry Sulina. Dia kualitas pemain asal Nigeria ini. Ya, dan beruntung kali ini Sriwijaya dijaga penjaga gawang nasional sekelas Ferry Rotinsulu. Lihat luar biasa stretching badan yang harus dilakukan oleh penjaga gawang ini untuk Indonesia. Kembali Rizky Nofriansyah melibatkan Hilton Morera kali ini. Peluang bagi Sriwijaya FC, Hilton Morera. Sayang sekali tidak ada satupun pemain Sriwijaya FC mengisi tiang jauh dari Edi Kurnia. ya, terlalu cepat Siswanto memasuki kotak penalti tadi. Padahal ya kita lihat bagaimana Hilton menggeleng-gelengkan kepala karena menduga Siswanto masih di posisi idealnya di tiang jauh gawang Edi Kurnia. Keith Kayambagams sangat terbuka bagi Rizky Nofriansyah untuk mendeteksi pergerakan dari Hilton Morera. Masuk kali ini Hilton Morera lagi dapat diblok dan handball nampaknya. Ya, betul. Sayang sekali peluang yang sangat bagus dimiliki oleh anak muda ini. Iya, Rizky Nofriansyah, pemain yang menciptakan gol kemenangan ketika Sriwijaya FC menaklukkan Delta Sidoarjo dengan skor 0-1. Kita lihat switch yang sangat baik dari Hilton, namun lagi-lagi blocking yang sempurna tadi. Ya, kita lihat ya menyentuh tangan